Halo teman-teman semuanya, apa kabar semuanya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini saya akan membuat cemilan dari bahan tepung terigu ya. Nah, sekarang kita akan siapkan bahannya. Untuk takarannya saya pakai ini pasti semua di rumah teman-teman semuanya pasti punya ya. Ini itu loh kawan-kawan, bonus rice cooker. Kalau kita beli rice cooker kan kita dapat bonus ini kan, cawan kecil ini kan, ini takaran beras ya. Ini pasti semua punya. Nah, sekarang kita akan siapkan ini tepung terigunya. Kita siapkan wadahnya. Untuk tepung terigunya ini saya memakai 2:1. Nah, satu gelas air, terus tepung terigunya itu dua cawan ini ya. Nah, kita takar dulu airnya ya. Tapi ini nggak penuh kawan-kawan. Airnya itu kurang lebih seperti ini loh. Bentar ya. Nah, kita kasih kurang. Nah, sedikit seperti ini. Jadi nggak sampai penuh ya. Ini satu. Karena saya mau pakai dua resep. Ini jadi dua kali. Kita kurangi sedikit ya, nggak sampai penuh. Nah, seperti ini, nggak sampai penuh kan. Terus gula, untuk gulanya. Nah, gulanya ini kawan-kawan. Ini sekitar 60 sampai 70. Seperempat lah. Kalau suka manis bisa ditambahkan. Ini sekitar 5 sendok makan. Terus garam, kita tambahkan garam. Garamnya kurang lebih 1 sendok teh untuk garamnya. Terus ini yang terpenting, yeast. Untuk yeastnya ini saya pakai sedikit saja, kurang lebih itu 1/4 sendok teh ya, yeastnya. Karena ini 2 kali, jadi saya memakai setengah sendok teh. Ini itu masih 1/4. Kita tambahkan lagi. Kalau kalian mau lebih cepat untuk yeastnya bisa ditambahkan ya. Maksudnya itu cepat mengembang gitu loh, tepungnya itu cepat mengembang. Terus lalu kita tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Ini minyaknya bisa diganti juga dengan butter ataupun pakai margarin yang dicairkan juga bisa. Ini untuk minyaknya jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak nanti pas digoreng itu berminyak teman-teman. Nah, sekarang kita aduk, kita campurkan, kita aduk sampai ini ya, gulanya larut teman-teman. Nah, sekarang kita takar tepungnya ya. Tadi untuk tepungnya kan 2:1 ya. 2 tepung, satunya itu air. Ini 2. Ini masih satu resep. Ini 3. Nah, ini sekarang 4. Sekarang cukup diaduk saja menggunakan spatula ini ya, pakai ini loh, pakai ini sendok nasi. Cukup diaduk, kita campurkan sampai tercampur rata. Seperti yang saya bilang tadi ya, kalau mau cepet untuk yeastnya itu bisa ditambah, karena ini nanti kita peram atau kita diamkan itu agak lama, sekitar 1 sampai 2 jam. Tapi kalau mau lebih cepat mungkin sekitar 30 menitan. Untuk yeastnya itu kalian bisa tambah ya, atau vernipan ya. Vernipnya itu bisa ditambah kurang lebih 1 sendok teh lah ya, untuk 2 resep nih. Jadi untuk satu resep itu sekitar setengah sendok teh. Ini kan pakai 2 resep kan, jadi bisa pakai 1 sendok teh. Ini sebetulnya mudah saja teman-teman, cukup diaduk seperti ini loh. Kalau dilihat ya, kalau kelihatannya itu agak keras, kalian bisa tambahkan air, karena ini adonannya nggak mau yang terlalu keras ataupun yang terlalu lembek. Jadi ini kan kelihatannya agak keras kan. Nah, ini bisa ditambahkan air. Airnya ini kalau mau lebih sedap kalian bisa pakai susu ataupun santan juga bisa. Tapi yang lebih ekonomis kan pakai air ya teman-teman. Ini kalau buat perjualan ini sangat cocok sekali ini. Nah, kita aduk, kita campurkan sampai tercampur rata. Nah, ini menurut saya adonannya sudah pas, tidak terlalu lembek juga tidak terlalu keras ya. Ini karena
Nah, ini kita peram kurang lebih itu sekitar 1 jam sampai 2 jam. Kalau mau lebih cepat sekitar 30 menit untuk sisnya. Seperti yang saya bilang tadi, kalian bisa tambah ya. Nah, sekarang kita peram dulu. Nah, setelah saya diamkan selama 1 jam, hasilnya itu seperti ini kawan-kawan. Ini sudah mengembang. Nah, sekarang kita aduk ya, kita kempeskan. Ini kalau mengembang sampai tinggi juga nggak apa-apa. Kita aduk lagi, kita tepuk-tepuk biar anginnya, kalau ada anginnya ini bisa keluar. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya ini siap kita goreng ya. Cara gorengnya ini kita siapkan, ini minyak dingin kawan-kawan. Terus sendoknya itu kita rendam di minyak sini ya, ini biar nggak lengket. Ini tangan kita kasih minyak secukupnya ini ya. Terus kita ambil adonan seperti kita membuat bakso ya, jadi seperti ini, seperti kita mencetak bakso atau pentol itu kan kawan. Ini karena berhubung saya itu susah sekali mengambil videonya, pokoknya yang penting bulat-bulat, kita cetak bulat-bulat ya, seperti kita membuat bakso ya. Nah, sekarang kita akan goreng. Ini kita celupkan, terus kita cetak seperti kita nyetak bakso. Ini kenapa kita siapkan minyak dingin, biar ini nggak lengket ya. Jadi kita celupkan ke minyak dinginnya, jangan minyak panas, nanti tangannya melepuh. Nah, kita cetak bulat-bulat ya, besar kecilnya menyesuaikan. Ini biar bisa bulat bagus, ini gorengnya harus terus diaduk ya, karena bentuknya bulat, jadi digoreng itu agak susah teman-teman, muter gitu. Ini nanti sebagian itu ada yang masih agak putih, tapi sebetulnya sudah matang. Karena berhubung bentuknya bulat, jadi digoreng itu nggak bisa merata gitu loh, warna coklatnya itu kan muter gini kan, jadi agak susah nih digoreng. Jadi harus terus diaduk ya. Nah, ini yang sudah kecoklatan seperti ini sudah matang. Ini kita angkat ya. Nah, kalian bisa lihat sebagian itu warnanya masih agak putih ya, karena bentuknya bulat jadi digoreng itu agak susah. Nah, seperti ini sudah matang. Ini kita angkat saja yang sudah mulai kecoklatan ini. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, ini sebagian adonannya saya akan kasih wijen ya. Ini wijen hitam dan wijen putih. Ini kita campurkan seperti ini, lalu kita cetak seperti tadi ya, seperti kita membuat bakso. Tanpa harus dicampurkan kawan-kawan, langsung kita cetak saja ya. Nah, ini caranya kawan-kawan, kalau warnanya itu kan ini kan sebagian ada yang masih ini kan. Nah, caranya seperti ini loh. Pakai serok ini. Apa ini serok ini? Nah, ini yang bagian putih ini kita kasih letak di bagian bawah ya. Karena berhubung saya hanya pakai ini, pakai teflon, jadi agak susah. Kalau kualinya atau penggorengannya itu agak besar, jadi lebih mudah. Ini yang warnanya agak putih ini kita taruh di bagian bawah biar matang. Nah, ini warnanya sudah tidak terlalu putih banget, menurut saya ini sudah matang. Nah, ini sekarang kita angkat ya. Nah, seperti ini kawan-kawan hasilnya. Ini yang pakai wijen tadi ya, terus ini yang biasa, yang nggak pakai wijen. Nah, sekarang kita akan mencobanya ya. Kita ambil satu, kita buka bagian dalamnya. Wah, ini bagian dalamnya enak loh ini. Walaupun nggak lembut, ini bagian pinggirnya ini crispy, terus bagian dalamnya ini
tidak terlalu lembut kawan-kawan. Mungkin kalau pakai telur ini bisa lebih lembut ya. Nah, ini bagian dalamnya. Kalau kita pakai telur, untuk takaran airnya bisa dikurangi ya. Terus ini yang ada wijennya tadi loh ini. Ini yang ada wijennya. Kalau rasanya sih tadi sama kok kawan-kawan. Ini yang pakai wijen ini lebih gurih lah. Nah, ini bagian dalamnya yang ada wijennya. Kalau mau ditambahkan wijen, ini wijennya jangan terlalu banyak ya teman-teman. Wijennya sedikit saja. Yang penting ada wijennya gitu loh. Menurut saya kalau terlalu banyak wijen juga nggak bagus, terus juga kurang sedap. Nah, jangan tanya ini jadi berapa. Banyak banget tadi, sebagian sudah dimakan sama anak-anak ya. Nah, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum. Rasanya itu gurih, manisnya menurut saya pas.